Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk anak-anakku yang masih mengikuti pembelajaran meskipun dari rumah. Pada pembelajaran kali ini kita masih berlatih mencoba menyusun neraca lajur. Pada pertemuan pekan kemarin kita sudah membahas apa itu neraca lajur, kemudian bentuk neraca lajur, dan menyusun neraca lajur untuk dua kolom pertama, yaitu kolom neraca saldo dan kolom jurnal penyesuaian. Ada kesulitan tidak? Nah, kalau tidak ada kesulitan, kalian bisa melanjutkan lagi dengan menyusun kolom ketiga, yaitu kolom neraca saldo disesuaikan atau kolom neraca saldo setelah penyesuaian, atau ada yang menyingkatnya dengan NSSP, yaitu kolom ketiga. Bagaimana cara menyusunnya? Kita lihat. Untuk mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan, jika di kolom jurnal penyesuaian tidak terisi, maka kolom NSSP atau neraca saldo setelah disesuaikan diisi dengan memindahkan nominal yang ada di kolom neraca saldo sesuai dengan letak debit kreditnya. Artinya, kalau neraca saldo itu tidak mengalami penyesuaian, maka cukup dipindahkan saja. Ya, debit ya dipindahkan ke debit, kredit dipindahkan ke kredit. Tetapi jika di kolom jurnal penyesuaian terdapat ayat penyesuaian, maka di NSSP atau di neraca saldo setelah disesuaikan diisi dengan menjumlah kedua saldo jika letaknya sama-sama debit atau sama-sama kredit. Yang kedua, mengurangkan kedua saldo jika letaknya berlainan, debit dengan kredit atau kredit dengan debit. Dan hasil pengurangan itu dicatat pada letak yang sama seperti neraca saldo, sehingga nanti aturan mekanisme debit kredit saldo normal sesuai. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke latihan soal yang kemarin. Nah, pada pekan kemarin kita sudah berlatih mengisi dua kolom yang pertama ini, kolom neraca saldo dan kolom ayat penyesuaian dari Biro Jasa Antarjemput Aman Cepat. Kolom neraca saldo diisi dari neraca saldo atau data neraca saldo, sedangkan kolom ayat penyesuaian ini diisi dari jurnal penyesuaian. Jika akunnya tidak atau belum terdapat di daftar akun ini, maka ditulis di bawahnya. Kalau sudah ada di neraca saldo akunnya, maka langsung ditulis nominalnya. Nah, sebagai tanda mana akun lama dan mana akun baru, saya membedakan dengan warna. Blok yang hijau ini adalah akun-akun lama dari neraca saldo, sedangkan yang berwarna merah, yang ditulis dengan warna merah ini adalah akun-akun baru dari munculnya jurnal penyesuaian. Ini adalah akun baru. Nah, bagaimana cara mengisi neraca saldo setelah penyesuaian atau NSSP ini? Tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk akun yang tidak mengalami penyesuaian, maka cukup dipindahkan saja. Mana akun yang tidak mengalami penyesuaian?
akun yang tidak mengalami penyesuaian itu adalah akun yang kolom ayat penyesuaiannya kosong ya. Jadi hanya salah satu yang terisi, bisa neraca saldonya saja yang terisi, atau bisa, contohnya ini akun baru, bisa ayat penyesuaiannya saja yang terisi, berarti cukup dipindahkan kalau hanya salah satu yang isi. Kalau dua-duanya isi, di neraca saldo isi, di ayat penyesuaian isi, maka ini harus disesuaikan. Caranya bagaimana? Caranya kalau sama-sama letaknya di debit atau letaknya di kredit, dijumlah. Kalau letaknya berbeda, kredit dengan debit contohnya ini, maka harus dikurangkan. Nah, baik, kita coba satu persatu. Untuk yang pertama, kas, karena tidak mengalami penyesuaian di sini, maka kita catat lagi, kita pindahkan saja. 37.500 di debit. Berikutnya, piutang usaha juga sama, tidak mengalami penyesuaian, berarti tulis lagi, cukup pindahkan saja. Nah, berikutnya asuransi dibayar di muka. Di neraca saldo ada, di debit, di ayat penyesuaian ada. Lah, ini karena ada dua-duanya di kolom, neraca saldo ada, ayat penyesuaian ada, maka dilakukan penyesuaian. Karena letaknya berbeda, debit dengan kredit, maka harus dikurangi. Hasil pengurangannya diletakkan di posisi yang sama dengan neraca saldo. Posisinya di neraca saldo di debit, maka hasil pengurangannya diletakkan di debit. Berapa hasil pengurangannya? Hasil pengurangannya adalah 15 juta. Perlengkapan juga sama, karena letaknya berlawanan, debit dengan kredit, maka dikurangi. Baik. Kendaraan tidak mengalami penyesuaian, ya kan? Karena hanya neraca saldo yang isi, di ayat penyesuaian tidak ada, maka cukup pindahkan saja. Nah, utang usaha juga demikian, tidak mengalami penyesuaian. Pendapatan diterima di muka, mengalami penyesuaian. Di neraca saldo kredit, di penyesuaian debit, maka harus dikurangi karena berlawanan. Letaknya di mana hasilnya? Di kredit, karena posisi neraca saldonya di kredit. Kita kurangi. Ya, utang bank tidak mengalami penyesuaian, maka cukup pindahkan saja. Modal juga tidak mengalami penyesuaian, pindahkan sesuai letaknya. Pref Hadi juga sama, tidak mengalami penyesuaian, sama. Pendapatan jasa mengalami penyesuaian. Di neraca saldo isi di kredit, di ayat penyesuaian isi juga di kredit, maka harus dijumlahkan karena letaknya sama-sama di kredit. Dijumlahkan. Nah, pendapatan sewa tidak mengalami penyesuaian, pindahkan saja. Beban gaji mengalami penyesuaian, debit dengan debit, maka harus dijumlahkan. Letaknya di debit. Ini juga sama, beban servis. Bentar, ini beban servis ini ada 45 juta.
beban servis, beban asuransi bukan beban servis. Nah, ini mestinya di sini. Ini bukan di beban servis ya, maaf, ini di beban asuransi. Berarti kita tambahkan saja supaya sesuai. Kenapa? Karena 45 juta ini beban asuransi bukan beban servis. Ini salah tulis. 520 kita pindahkan saja 521 beban servis. Beban asuransi, maaf. Ya, beban servis tidak mengalami penyesuaian. Kita kembali ke penyesuaian. Ini berarti tetap. Beban bensin juga tetap tidak mengalami penyesuaian. Kemudian beban sewa mengalami penyesuaian. Kenapa? Karena ada posisi yang berlawanan, debit di neraca saldo, ayat penyesuaian kredit. Jadi kita kurangi. Beban umum serpi tidak mengalami penyesuaian, kita pindahkan saja. Nah, untuk akun-akun yang baru ini berarti tidak mengalami perubahan karena hanya satu kolom yang isi, ya, yaitu kolom ayat penyesuaian saja. Di neraca saldo tidak ada, maka kita pindahkan saja. Nah, yang debit dengan debit, kredit pindahkan ke kredit. Nah, jadi kalau hanya satu kolom yang terisi itu sama saja tidak mengalami penyesuaian. Yang perlu dihitung, dijumlahkan dan dikurangi itu yang di neraca saldo ada, di kolom ayat penyesuaian juga ada saldonya. Nah, ini cukup pindahkan saja. Nah, selesai. Kita sudah mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Gampang kan? Oke. Ada pertanyaan? Nah, silahkan kalau ada pertanyaan bisa kalian catat di kolom komentar Google Classroom maupun bisa di grup WA kelas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi pekan ini mengenai menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, selanjutnya kalian bisa berlatih menyusun neraca lajur khususnya kolom yang ketiga ini, kolom NSSP, pada latihan yang sudah saya siapkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.